Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nesya Putrilia dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Gizi. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu vitamin larut lemak, yaitu vitamin K. Oke, yang pertama itu ada pengertian atau definisi dari vitamin K. Vitamin K adalah vitamin larut lemak yang berperan penting dalam proses pembekuan darah, kesehatan tulang, dan berbagai proses biologis lainnya di dalam tubuh. Nama vitamin K berasal dari kata Jerman, yaitu coagulation, yang berarti pembekuan. Lalu, jenis-jenis vitamin K terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu vitamin K1 atau piloquinone yang berfungsi dalam mendukung pembekuan darah. Lalu ada vitamin K2 atau menaquinone yang terdiri dari subtipe MK4 hingga 13 dengan fungsi utama untuk mendukung kesehatan tulang dan juga kardiovaskuler. Lalu ada vitamin K3 atau menadione yang merupakan bentuk sintesis vitamin K yang biasanya digunakan dalam pakan hewan atau suplemen, tetapi penggunaannya pada manusia terbatas karena potensi toksisitasnya. Lalu yang selanjutnya itu ada sumber-sumber vitamin K. Jadi untuk sumber alami vitamin K, untuk vitamin K1 itu dapat didapatkan dari bayam, brokoli, kale, selada, dan juga kubis. Untuk vitamin K2 itu terdapat pada natto, yaitu fermentasi kedelai, keju, kuning telur, hati sapi atau ayam, dan juga ikan seperti salmon dan juga sarden. Lalu ada juga vitamin K yang diproduksi oleh bakteri usus. Jadi bakteri di dalam usus besar itu menghasilkan vitamin K2 dalam jumlah yang kecil. Lalu selanjutnya untuk dosis atau kebutuhan harian vitamin K, pada bayi yang berusia 0-6 bulan kebutuhan vitamin K-nya sebanyak 2 mikrogram. Untuk bayi yang berusia 7-12 bulan kebutuhan vitamin K-nya sebanyak 2,5 mikrogram. Untuk anak-anak yang berumur 1-3 tahun kebutuhan vitamin K-nya sebanyak 30 mikrogram. Sedangkan untuk anak-anak yang berusia 4-8 tahun kebutuhan harian vitamin K-nya sebanyak 55 mikrogram. Sedangkan untuk remaja yang berusia 9-13 tahun, kebutuhan vitamin K-nya sebanyak 60 mikrogram. Sedangkan untuk laki-laki dewasa, kebutuhannya sebanyak 120 mikrogram. Untuk wanita dewasa, kebutuhannya sebanyak 90 mikrogram. Dan untuk ibu hamil atau menyusui, kebutuhan hariannya sebanyak 90 mikrogram. Lalu yang selanjutnya itu ada dampak dari kelebihan vitamin K. Jadi, vitamin K yang berasal dari makanan alami seperti vitamin K1 dan juga vitamin K2 itu sangat jarang terjadi menyebabkan toksisitas karena tubuh memiliki mekanisme regulasi yang baik. Namun dalam kondisi tertentu, kelebihan vitamin K terutama dari suplemen atau bentuk sintesisnya yaitu vitamin K3 dapat menyebabkan beberapa efek samping, seperti yang pertama yaitu resiko pada bayi yang baru lahir, yang dimana bayi baru lahir itu lebih rentan terhadap kelebihan vitamin K, terutama jika diberikan vitamin K sintesis, yang dimana efek sampingnya itu dapat menimbulkan kerusakan sel darah merah atau hemolisis, meningkatnya kadar bilirubin, yang beresiko menyebabkan kernicterus atau kerusakan otak akibat penumpukan bilirubin. Lalu yang kedua ialah penggumpalan darah yang berlebihan, yang dapat memicu resiko trombosis atau penggumpalan darah abnormal, terutama pada individu yang sudah memiliki resiko penyakit kardiovaskular, sehingga hal ini dapat mengganggu keseimbangan terapi pada pasien yang menggunakan obat pengencer darah seperti warfarin. Lalu yang selanjutnya itu ada gangguan pada hati. Jadi vitamin K sintesis atau vitamin K3 itu dapat menyebabkan kerusakan pada sel hati atau hepatotoksisitas dan juga peradangan pada hati, terutama jika dikonsumsi dalam dosis yang tinggi dan juga secara berulang. Lalu yang terakhir itu ada gangguan sistem syaraf dan juga oksidatif. Jadi bentuk sintesis dari vitamin K3 itu memiliki potensi toksisitas yang lebih tinggi, sehingga pada dosis yang sangat tinggi itu dapat menyebabkan stres oksidatif atau kerusakan sel akibat pembentukan radikal bebas dan juga gangguan fungsi saraf akibat ketidakseimbangan metabolisme pada tubuh. Untuk selanjutnya itu ada dampak dari kekurangan vitamin K.
Jadi vitamin K ini merupakan vitamin yang sangat penting untuk pembekuan darah dan juga kesehatan tulang. Kekurangan vitamin K ini meskipun jarang terjadi pada orang dewasa yang sehat, namun kekurangan vitamin K ini juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius, yaitu seperti gangguan pembekuan darah, karena vitamin K ini diperlukan untuk sintesis protein pembekuan darah seperti protrombin, yang dimana kekurangannya itu dapat menyebabkan pendarahan yang sulit berhenti, seperti luka kecil itu dapat mengeluarkan darah yang lebih lama dari biasanya, dan juga memar yang mudah muncul, pendarahan internal termasuk darah di dalam urin atau hematuria, atau feses yang gelap atau berdarah. Lalu yang selanjutnya juga itu dapat terjadi pendarahan pada bayi yang baru lahir yang disebut dengan penyakit hemoragik bayi baru lahir, yang dimana apabila kondisinya serius dapat menyebabkan pendarahan intrakranial. Lalu yang selanjutnya itu ada penurunan kesehatan tulang. Jadi penurunan kesehatan pada tulang itu dapat menyebabkan seseorang itu terjadi osteoporosis atau kerapuhan tulang akibat rendahnya kepadatan tulang, lalu resiko patah tulang yang lebih tinggi terutama pada wanita pasca menopause, dan juga gangguan mineralisasi pada tulang akibat rendahnya kemampuan tulang untuk mengikat kalsium ke tulang. Lalu yang selanjutnya untuk manfaat atau fungsi dari vitamin K, yang pertama ialah untuk pembekuan darah, yang dimana vitamin K ini akan mengaktifkan protein-protein pembekuan pada darah seperti protrombin. Tanpa vitamin K, tubuh tidak dapat menghentikan pendarahan. Lalu yang kedua ialah untuk kesehatan tulang. Jadi vitamin K ini dia akan membantu mensintesis osteokalsin, yang dimana protein akan mengikat kalsium ke tulang sehingga mencegah terjadinya osteoporosis. Lalu yang ketiga untuk kesehatan kardiovaskular. Jadi vitamin K itu akan mengaktifkan protein MGP yang dapat mencegah terjadinya klasifikasi arteri dan juga melindungi pembuluh darah. Lalu yang terakhir, vitamin K ini berfungsi untuk metabolisme sel, yang dimana vitamin K akan berperan dalam proses pembelahan dan juga pertumbuhan sel yang sehat. Lalu yang terakhir, untuk proses metabolisme vitamin K di dalam tubuh, jadi sebanyak 50-80% vitamin K di dalam usus halus akan diabsorpsi dengan bantuan empedu dan juga cairan pankreas. Setelah diabsorpsi di dalam usus halus bagian atas, vitamin K akan dikaitkan dengan kilomikron untuk diangkut melalui sistem limfe ke hati, yang dimana hati ini merupakan salah satu tempat simpanan vitamin K utama di dalam tubuh. Lalu setelah dari hati, vitamin K akan diangkut terutama oleh lipoprotein VLDL di dalam plasma ke sel-sel tubuh. Vitamin K terutama akan dihubungkan dengan membran sel, yaitu dengan retikulum endoplasma dan juga mitokondria. Dan juga taraf vitamin K di dalam serum meningkat pada hiperlipidemia, terutama pada trigliseridemia. Hal-hal ini akan menghambat absorpsi lemak, akan menurun absorpsi vitamin K. Lalu dalam keadaan normal sebanyak 30-40% vitamin K yang diabsorpsi akan dikeluarkan melalui empedu dan 15%-nya melalui air sebagai metabolit larut air. Dan juga simpanan vitamin K di dalam tubuh tidak banyak dan penggantiannya juga terjadi secara sangat cepat. Simpanan di dalam hati sebanyak 10% berupa piloquinone dan 90%-nya berupa menaquinone yang kemungkinan akan disintesis oleh bakteri saluran cerna. Namun, tampaknya kebutuhan akan vitamin K tidak hanya dapat dipenuhi dari sintesis menaquinone, akan tetapi vitamin K ini juga perlu dipenuhi dari asupan pada makanan. Sekian penjelasan materi vitamin K dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.